Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Sebelum memulai pembelajaran, kita cari tahu dulu ya, apa saja sih tujuan pembelajaran pada materi ini? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, kalian mampu memahami pengertian algoritma. Yang ketiga, kalian mampu memahami penggunaan notasi-notasi algoritma. Baik anak-anak, mari kita kenalan dulu dengan apa itu computational thinking atau berpikir komputasional. Computational thinking pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Seymour Papert pada tahun 1996. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah di mana langkah-langkah penyelesaiannya jika dikembangkan akan dapat dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasional berfokus pada cara penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Efektif berarti terarah pada tujuan yang hendak dicapai, sedangkan efisien berarti mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan tepat dengan pengorbanan seminimal mungkin. Berpikir komputasional terdiri atas 4 elemen. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dengan membagi masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Yang kedua, abstraksi, yaitu menyederhanakan masalah dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, algoritma, merupakan pengembangan penyelesaian masalah dengan langkah-langkah step by step. Jika kalian berpendapat bahwa berpikir komputasional berhubungan erat dengan komputer, maka pendapat kalian sudah benar. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh kegiatan berpikir komputasional yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. Contohnya, saat kita menggosok gigi, kita belajar atau mengerjakan PR, dan ketika kita mempersiapkan perlengkapan sekolah. Algoritma dalam generalisasi solusi. Eits, kalian masih ingat kan bahwa salah satu bagian dari berpikir komputasional itu ada algoritma? Oke, jadi algoritma itu apa sih? Ada yang masih ingat? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Contohnya, saat kita akan membuat kue, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan urutannya agar mendapatkan hasil yang sesuai. Karakteristik algoritma. Yang pertama, algoritma harus tertata rapi. Jadi, dalam algoritma penyelesaian masalah harus sesuai dengan urutan langkahnya. Jika tidak, akan merubah hasil yang bisa saja menjadi tidak tepat. Yang kedua, tidak ambigu. Berarti setiap langkah harus bisa didefinisikan secara tepat dan tidak mempunyai arti yang lain. Yang ketiga, komputasi yang efektif, di mana setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Setelah mengetahui karakteristik algoritma, berikutnya kita akan mengenal notasi-notasi yang ada dalam algoritma. Hal mendasar dalam notasi algoritma adalah mudah dibaca dan dimengerti. Ada 3 notasi dalam algoritma, yaitu notasi deskriptif, notasi bagan alir atau flowchart, dan notasi pseudocode. Notasi deskriptif. Dalam notasi deskriptif, semua perintah atau langkah menggunakan untaian kata atau kalimat dan diawali dengan kata kerja seperti baca, hitung, ganti, dan sebagainya. Ada juga kata untuk pernyataan kondisional, yaitu menggunakan jika, maka,
Dalam penggunaannya, notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek karena kurang efektif jika digunakan untuk algoritma bentuk yang panjang. Dalam notasi deskriptif, penggunaan kalimat deskriptif harus menggunakan bahasa yang gamblang dan jelas. Sebagai contoh, ada sebuah kerucut memiliki tinggi 6 cm, panjang jari-jari 2 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Lalu, kita sesuaikan ya menggunakan notasi deskriptif. Mari kita coba bersama ya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa notasi deskriptif menggunakan kata atau kalimat. Dan pada sebuah notasi algoritma selalu diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Kemudian kita masukkan nilai jari-jari dan nilai tinggi. Dua masukan ini bisa kita sebut dengan input. Setelah selesai data inputnya, maka langkah selanjutnya adalah proses, yaitu dengan menghitung volumenya menggunakan rumus yang sudah tersedia. Setelah itu, kita hitung, maka selanjutnya bisa kita tampilkan hasil dari perhitungan atau outputnya. Bagaimana anak-anak? Apa sudah jelas? Baik anak-anak, kalau sudah jelas dan paham, mari kita lanjutkan ke notasi bagan alir atau flowchart. Flowchart berbeda dengan notasi deskriptif. Notasi flowchart menggunakan bangun datar atau geometri dalam penyelesaiannya. Kelebihan dari notasi ini adalah kita dapat melihat kumpulan instruksi algoritma dalam bentuk visual dan mudah untuk dipahami alurnya. Namun, notasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak praktis, karena membutuhkan banyak tempat dan beberapa lembar kertas untuk menggambarkan aliran proses programnya. Serta, notasi ini sedikit lebih sukar untuk mengkonversinya ke dalam bahasa pemrograman. Simbol-simbol flowchart. Simbol yang paling sering digunakan dalam notasi flowchart yang pertama adalah terminator, terletak pada awal dan akhir setiap proses. Yang kedua, simbol proses, di mana menunjukkan kegiatan atau proses yang sedang terjadi. Ketiga, yaitu simbol decision, merupakan simbol keputusan atau pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Pada suatu proses decision, terdapat dua keluaran yang berbeda. 4. Simbol konektor. Simbol berbentuk lingkaran merupakan konektor dalam halaman. Simbol ini berguna untuk menghubungkan diagram satu dengan diagram lainnya. Yang kelima, yaitu simbol data. Data berupa input dan output berada setelah awalan dan berakhir sebelum selesai. Yang terakhir adalah arrows atau panah, di mana panah ini merupakan garis alir yang menunjukkan arah aliran dari suatu proses ke tahapan proses. Mari kita coba. Sebuah kerucut memiliki tinggi 6 cm, panjang jari-jari 2 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut dan mari kita sesuaikan dengan notasi flowchart-nya. Penyelesaian menggunakan notasi flowchart. Yang pertama, kita gambarkan simbol terminator untuk memulainya. Kemudian, kita beri tanda panah sebagai arah aliran berikutnya. Lalu, kita inputkan data pada simbol data, dan setelahnya kita gambarkan proses, di mana di dalamnya terdapat rumus untuk melakukan perhitungan. Langkah berikutnya yaitu kita tampilkan hasilnya pada simbol data output. Dan yang terakhir, kita beri simbol terminator lagi sebagai penanda bahwa proses telah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pada notasi pseudocode. Pseudocode merupakan notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya Pascal dan C. Tidak seperti bahasa pemrograman yang direpotkan dengan tanda titik koma, indeks, format keluaran, dan kata-kata khusus. Sembarang versi pseudocode dapat diterima asalkan perintahnya tidak membingungkan pembaca. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah kemudahan mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman.
karena terdapat korespondensi antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Sehingga notasi pseudocode sangat cocok untuk algoritma yang rumit. Beberapa aturan penulisan algoritma dalam menggunakan notasi pseudocode dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian judul algoritma. Bagian judul algoritma terdiri atas nama algoritma dan penjelasannya. Penjelasan atau spesifikasi biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Yang kedua, bagian deklarasi berguna untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Nama-nama yang dimaksud dapat berupa nama tetapan, nama peubah atau variabel, nama tipe, nama prosedur, dan nama fungsi. Yang ketiga adalah deskripsi atau bagian inti dari sebuah algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan pseudocode, di mana dalam satu algoritma itu terdapat 3 bagian. Ada bagian judul, bagian deklarasi, bagian deskripsi, atau algoritma itu sendiri. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari materi ini lebih lanjut. Yang pertama, buku Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Yang kedua, buku pendamping MGMP Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Yang ketiga, aplikasi Canva, dan berbagai informasi lain dari berbagai sumber yang ada di Google maupun di YouTube. Sekian dari kami, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.